Ci, dulu kenapa pilih Taiwan? Halo, selamat datang di channel Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Di video kali ini gue pengen membahas satu pertanyaan yang masuk ke Instagram gue dan tiba-tiba membuat gue berpikir kayaknya seru juga untuk dibahas. Jadi gue akan bahas itu. Let's go! Ting! Jadi pertanyaannya itu adalah, Ci, dulu kenapa pilih Taiwan? Terus tiba-tiba gue langsung buka Dropbox gue yang foto-foto kenangan dulu lah pas pertama kali gue ke Taiwan. Terus gue lihat-lihat dulu kenapa ke Taiwan ya? Kok kayaknya tiba-tiba nggak ada first impression lagi ya sama Taiwan, kayak waktu udah tinggal ya biasa aja. Padahal pas pertama kali gue kayak think too much gitu. Dan akhirnya gue yakin mungkin video ini cocok buat kamu yang lagi ragu pilih Taiwan atau bukan Taiwan. Oke, langsung aja. Jadi dulu tuh gue pernah pengen banget kuliah di Amerika, tapi ada kendala uang. Ya, dana keluarga nggak cukup lah. Lalu alasan yang kedua ya jauh. Terus gue juga sempat waktu SMK itu dapat beasiswa. Beasiswanya itu yang pertama ke Eropa, yang kedua tuh ke China. Tapi papa nggak setuju kalau gue ke China, sedangkan mama nggak setuju gue ke Eropa. Alasannya yang pertama dana, biaya, apalagi kalau bukan biaya. Yang kedua adalah itu jauh. Dia kayak lebih takut kalau misalnya gue tuh nggak bisa jaga diri lah. Kayak mungkin orang tua punya kekhawatirannya masing-masing lah ya. Semua orang tua gue rasakan kayak gitu sih. Lalu gue pikir-pikir lagi, aduh kayaknya mimpi gue juga nggak pengen-pengen banget sih. Gue soalnya dari SMP pengennya tuh kuliah di Amerika. Lalu universitasnya gue juga udah tahu, tempat kuliahnya gue udah tahu. Pokoknya semuanya tuh gue udah pengen kuliah di Amerika. Tapi ya keterbatasan dana, jadi akhirnya gue pikir ya udahlah, gue juga nggak pengen terlalu egois gitu. Gue memaksakan sesuatu yang menurut gue terlalu egois lah. Gue menurut gue ya kalau misalnya gue jadi ke Amerika gitu ya. Lalu menurut gue ya lagian juga ya udahlah. Gue inget banget tuh lagi itu waktu SMK gue sempat dapat piala juara 2 gitu ya. Gue inget banget hari itu gue berdoa, gue bilang ya Tuhan kalau emang nggak bisa kuliah ya udahlah nggak usah kuliah. Tapi ya hatinya nangis, kayak masih ada rasa pengen kuliah. Lalu akhirnya ada satu pertemuan gitu ya, lagi tuh salah satu orang gitu, kakak rohani, dia cuman kayak berdoa semoga yang ada kendala dengan kuliah, dana untuk kuliah gitu ya, bisa tetap dapat pekerjaan, tetap dapat pendidikan yang oke, pengalaman yang oke untuk bisa diterima di perusahaan. Sejujurnya dari hari itu gue nggak terlalu tertarik lagi untuk kuliah. Jadi gue SMK, terus gue sempat kerja tuh 2 bulan jadi full timer dancer. Terus gue kerja di salah satu perusahaan Indonesia di Jakarta. Nama perusahaannya gue lupa. Pokoknya kayak agensi gitulah. Kurang lebih 6 bulan. Habis 6 bulan, salah satu kakak pertama gue dari Taiwan tuh ke Jakarta, balik ke rumah gitu untuk liburan. Lalu dia bilang, kenapa nggak sekolah bahasa aja, bla 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 segala macem. Dan menurut gue, lumayan tertarik nih untuk sekolah bahasa. Lalu bulan Januari gue resign, bulan Februari tuh gue langsung siapin dokumen. Bulan Maret pertengahan gue berangkat ke Taiwan. Jadi kalau ditanya kenapa gue pilih Taiwan, ini dia jawabannya. Yang pertama, menurut gue Taiwan tuh aman. Gue taruh dari mana? Dari kakak gue, karena kakak gue tuh hari itu dia udah bekerja di Taiwan, jadi dia kurang lebih udah tahu kira-kira Taiwan tuh seperti apa. Dan sedangkan kakak kedua gue tuh kuliah di Taiwan, jadi dia kurang lebih tahu gambaran Taiwan tuh seperti apa. Yang pertama, aman karena kamera di mana-mana, terutama Taipei ya. Ini tempat yang strategis, benar-benar ibu kota, tapi keamanannya sangat terjaga. Bisa dilihat kalau misalnya kita ke minimarket, jalanan, gang-gang kecil itu tuh banyak banget kamera. Ya kalau misalnya kalian nonton vlog-vlog gue sebelumnya, itu tuh kamera di mana-mana. Mau di dalam MRT, dalam bus, restoran, semuanya kayak udah harus standar safety-nya tuh pasang kamera. Jadi menurut gue alasan pertama gue pilih Taiwan ya mungkin itu, aman. Oke, yang kedua, friendly atau ramah. Gue tahu ini dari cerita teman-teman. Jadi kelihatannya ramah, dan waktu gue temenan sama orang Taiwan ya emang ramah gitu. Lalu yang ketiga, tertib. Tertib itu ya mungkin sangat nurut kali ya. Disuruh baris-baris, disuruh ini kayak lebih tertib lah. Abis tertib itu cuaca. Jadi cuacanya di Taiwan tuh ada 4 musim. Semi, kemarau, musim dingin, musim panas. Ya, yang masih bisa diadaptasi dengan mudah lah kalau misalnya buat gue ya, karena gue nggak terlalu ada pantangan sih kalau misalnya tentang cuaca.
Jadi kalau misalnya Amerika kan dingin banget. Nah kalau di Taiwan tuh dinginnya masih, menurut gue sih masih bisa gue adaptasi ya. Apalagi cuaca di Taiwan tuh gue suka musim dinginnya, tapi gue nggak suka musim panas. Musim panas di Taiwan lebih panas daripada di Indonesia menurut gue ya. Yang bisa sampai jalan aja bisa keringetan, padahal cuma jalan. Gila gak sih? Iya, oke, anyway. Jadi menurut gue cuaca juga berpengaruh. Gue pilih Taiwan karena cuacanya masih bisa dikompromi lah sama badan gue sendiri. Lalu yang kesekian adalah Mandarinnya tradisional. Nah, kalau kalian belum tahu tradisional atau modern itu apa bedanya, jadi kalian bisa lihat di Google Translate. Itu ada yang namanya China dalam kurung AKS tradisional, ada Cina dalam kurung AKS sederhana. Bedanya apa? Tradisional itu lebih rumit, lebih ribet, lebih repot. Oke, nanti gue akan taruh beberapa contoh tulisan Mandarin yang tradisional dan sederhana. Kalian akan lihat beberapa yang lebih repot, lebih ribet. Nah, itu tuh yang Taiwan tuh, yang tradisional tuh yang Taiwan. Nah, sedangkan kalau misalnya China yang gue dapat beasiswa itu tuh yang sederhana. Jadi bedanya gini, mungkin kalau gue bisa yang tradisional, gue yang sederhana tuh tinggal kira-kira aja atau tinggal nebak aja. Kurang lebih tuh bisa. Tapi kalau bisa yang sederhana dulu, yang lihat tradisional tuh kayak pasti lebih repot. Jadi menurut gua belajar yang susah dulu, nanti yang gampang pasti gampang lah, tinggal nebak-nebak atau kira-kira nanti pasti bisa. Oke, itu menurut gua ya. Yang selanjutnya adalah culture yang menarik. Karena gua juga ada keturunan Chinese, jadi katanya gua nggak tahu ya. kata bapak gua, papanya dia tuh orang China asli. Nggak tahu ini bapaknya atau kakeknya ya. Pokoknya gua nggak pernah ketemu kakek dari papa gitu ya. Jadi gue ada sedikit keturunan Chinese. Jadi kayak bisa baca kalender yang Chinese gitu, yang tiba-tiba ada satu kalender terus di bawahnya ada 3 gitu. Itu tuh kayak mama atau papa tuh bisa. Jadi kayak punya keturunan Chinese lah, nggak mata sipit doang. Tapi karena gue lahir di Jakarta ya, jadi nggak bisa bahasa Mandarin. Lalu nyokap bilang kayaknya bagus juga tuh kalau ke Taiwan. Dan setelah dipikir-pikir, ya ada baiknya juga. Terus culture-nya gue juga jadi tahu. Kenapa sih ada yang namanya makan kue bulan? Kenapa tuh ada yang namanya kayak kasih angpau? Itu tuh jadi kayak interesting aja, kayak kenapa ya dari kecil tuh gue ada budaya ini tapi gue nggak tahu kenapa. Nah di Taiwan itu gue bisa pelajarin itu di sekolah bahasanya maksudnya ada culture yang misalnya kalau misalnya pas bulan Februari pas lagi Xinjia atau lagi Chinese New Year, kenapa tuh harus makan ayam, terus kenapa kalau misalnya ulang tahun harus makan telur merah atau mie. Kayak di Taiwan tuh kayak dijelasin secara rinci dari abad-abad sebelumnya. Jadi gue sebagai keturunan Chinese ya at least tahu, meskipun ya cuma sekedar tahu ya dibanding gue di Jakarta gitu nggak tahu apa-apa kan. Dan di Taiwan itu gue pelajarin itu sih, kayak lebih ke culture yang menarik, lebih tahu lah. Terus yang terakhir bisa sambil part time. Nah untuk ketentuan sekolah bahasa itu ada beberapa yang 1 tahun, ada juga yang 6 bulan, tapi itu balik lagi ke masing-masing, kalian mau sekolah part time atau enggak itu balik lagi ke kalian. Jadi ada juga sih yang diem-diem, terus ada juga yang pakai surat kerja, yang sekolah sambil kerja, tapi boleh kerja sama sekolah itu harus punya surat kerja, kartu kerja lah hitungannya. Jadi ya mungkin itu ada baiknya juga gue pilih Taiwan, karena setahu gue di China nggak bisa. Jadi dulu tuh gue berpikir kalau gue ambil di beasiswa di China juga mungkin bakal ngabisin banyak uang orang tua, karena kan nggak boleh kerja, nggak ada pemasukan, dan gue cuma mengandalkan uang mama, uang papa. Jadi gue pikir ada baiknya pilih Taiwan dan sekalian belajar mandiri. Lalu ada juga yang, ini kan di video ini gue kayak lagi memuji Taiwan ya. Terus ada juga something di balik Taiwan, yaitu tempat wisata, sinetron Taiwan, penyanyi Taiwan. Itu tuh dari kecil di rumah tuh sering dibuka lah kaset-kaset lagu Mandarin, lagu-lagu Taiwan gitu ya. Terus dulu tuh ada film yang namanya Dolphin Bay. Itu adalah alasan kenapa gue punya Dolphin Bay di belakang, boneka dolphin gitu. Jadi kayak lingkungan gue yang juga kayak support gue untuk mungkin ke Taiwan. Lalu dibalik itu strategi sih menurut gue ya. Terus sinetronnya Taiwan juga beberapa gue udah nonton dari kecil, kayak filmnya Dolphin Bay, Meteor Garden kalau kalian tahu. Oke, ada lagi nih yang menurut gue dibalik Taiwan itu bagus segala macam yang tadi gue ceritain. Menurut gue yang paling terbesar yang pertama faktor keluarga sih. Kayak ya dari Cece yang rekomendasi Taiwan, jadi akhirnya gue kepikiran untuk ke Taiwan. Yang kedua bisa direct flight. Jadi dulu tuh waktu gue ke Taiwan itu ada beberapa misalnya nih ya, gue mau ke Eropa lah, Paris gitu ya. Itu tuh misalnya di rumah ada sesuatu yang urgent, gue harus pulang.
Dan kalau misalnya gue ke Eropa tuh gue nggak bisa. Jadi China juga kayak gitu, kayaknya harus transit. Nah waktu dapet Taiwan ada plusnya juga, yaitu bisa direct flight. Jadi misalnya pagi ada sesuatu yang urgent, siangnya berangkat, malamnya bisa nyampe rumah. Dulu gue tuh agak melihat beberapa orang lah, mama papa, ada beberapa keluarga lah, sama sahabat mungkin ya, yang ada 5 orang gitu ya. Dulu ada 6 orang sih, sekarang mungkin cuma 5, karena satu itu lost contact. Jadi ada 5 orang yang gue pikir kalau misalnya mereka ada something urgent, kayak hand gue butuh lu, gue langsung pulang, bisa. Gue bakal tetap lakuin itu sih, gue tetap bakal langsung pulang. Dua orang di dalamnya itu adalah mama dan papa gitu. Kayak mama papa kalau misalnya ada something yang urgent yang butuh gue pulang hari itu juga, gue akan tetap usahakan gitu. Jadi gak usah transit atau enggak malamnya dapat bad news, besoknya langsung flight tuh masih bisa gitu. Itu juga menurut gue biar enggak lost the moment sih. Kayak momen, kalian tau lah, momen-momen yang tidak baik gitu ya, yang membutuhkan kamu langsung hari itu pulang gitu, itu bisa dipakai. Itu kayak apa ya, last urgency gue lah. Yang ketiga itu mungkin karena alasan Taiwan tuh hopeng sama Amerika. Jadi ada beberapa budaya Taiwan atau kebiasaan orang Taiwan yang kurang lebih sama kayak Amerika. Penduduknya, masyarakatnya kayak gitu. Contohnya aja ya, Taiwan tuh bisa tinggal bareng dulu baru married, atau bisa tinggal bareng dulu baru nggak married. Sebenarnya Amerika juga kayak gitu. Jadi menurut gue ke Taiwan ini juga ada suasana sedikit Amerikanya, sedikit. Ini tidak membandingkan ya, karena menurut gue pengen ke Amerika tapi waktu nggak kesampean ya. Taiwan jadi kayak alternatif lain yang sedikit banget mirip kayak Amerika ya menurut gue ya. Oke, yang terakhir adalah masih ada gereja. Gue tuh di Indonesia udah percaya yang namanya Tuhan Yesus, beragama Kristen. Terus menurut gue hari itu kedengarannya di negara lain tuh, China ya maksudnya, itu gak diperbolehkan untuk bergereja, atau mungkin gak ada gereja, gue juga kurang tahu. Gak tahu ini bener apa enggak sih, tapi gue inget banget ada satu orang, gue baca di salah satu artikel sih, dia bilang untuk penduduk China itu gak boleh percaya yang namanya agama, jadi gak ada gereja segala macam. Gue gak tahu sih bener apa enggak ya, karena itu gue cuma baca di satu artikel di tahun 2016an sebelum gue ke Taiwan. Terus dari situ gue mikir, wah nanti gue gak bisa gereja lagi, ya gue dapet teman dari mana segala macem, minusnya kalau gue gak ke gereja. Terus habis itu waktu di Taiwan, cica gue bilang, oh dia tetap gereja sih, dia gereja Indo di Taiwan ya, ada kok, dia bilang kayak gitu. Jadi kayak lebih calm down, lebih tenang. Terus akhirnya yaudah berangkat ke Taiwan. Satu lagi yang kalian misalnya membandingkan China dan Taiwan, atau Taiwan dan negara lain, menurut gue Taiwan itu bagusnya yang gue suka ya, bubble milk di Taiwan tuh top, the best daripada negara apapun. Kalian tahu merek Chatime pertama kali masuk ke Indonesia dan punya cabang banyak banget itu juga dari Taiwan. Taiwan itu negara maju, bukan negara berkembang. Jadi penduduknya termasuk sedikit, jadi banyak banget fasilitas-fasilitas teknologinya yang menurut gue bagus banget. Kayak misalnya kita ke parkiran lah, kayak mereka ada sistem yang ada satu mesin yang kita tinggal masukin duit aja, bayar di situ, jadi nggak perlu ada tukang parkir. Menurut gue itu sangat bagus, praktis gitu ya. Lalu menurut gue yang terakhir mungkin jenjang karir. Terus menurut gue nggak melihat kemustahilan banget di Taiwan ini sih. Kayak gue waktu mau ke Taiwan, kayaknya masih bisa dijangkau, kayaknya masih bisa ya 50-50 lah menurut gue ya. Meskipun hari itu takut dan tidak takut bedanya 1%. Maksudnya gue ke Taiwan gak bisa Mandarin sama sekali, tapi nekat ke Taiwan. Oke, gue kasih tahu, gue juga punya rasa takutnya juga itu 100%. Tapi gue mikir-mikir lagi, ya udahlah, gagal lah, coba lah, yang penting coba kan. Ya udahlah, punya keberanian 101%. Jadi kayak cuman beda 1% doang. 100 untuk nutupin yang rasa takut itu, rasa keberanian gue 1%, yang namanya nekat. Jadi akhirnya dari situ gue ke Taiwan sekolah bahasa 1,5 tahun dan kerja 3 tahun, dan sekarang lanjut kontrak. So it's been 5 year di Taiwan. 5 tahun, nggak lama, nggak sedikit juga. Oke, sekian aja videonya hari ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow gue di Instagram. Kita jumpa lagi di next video. Salam Finnesia, bye bye.